lagi dengan Pak Ustadz di Cang Bike Shop. Nah, kali ini acara ngobam edisi kedua. Kalian udah lihat di depan saya itu ada banyak oli otomatis. Yang akan saya bahas adalah tentang oli. Nah, sesuai dari requestan kalian baik di WA, IG, komen yang ingin membahas tentang edukasi tentang oli. Nah, kali ini sesuai waktunya pas kita akan bahas tentang oli, dan ini saya datangkan dua master oli ya. Ini master oli juga, ini master oli ini adalah distributor masing-masing dari oli. Yang ini Mas Glenn dia dari Liquimoli, kemudian Mas Wadya ini dari Bas ya. Karena cukup banyak yang menanyakan tentang Bas ini, yang kemudian kenapa saya bawa distributor dari Liquimoli. Jadi kita langsung aja mulai acara ngobam ini. Oh ya, sebelumnya Pak Ustadz kemarin udah post di Instagram maupun di YouTube buat yang mau titip pertanyaan tentang perolian ya. Oli apa yang ingin kalian tanyakan, pertanyaan-pertanyaan, nah itu langsung kita bahas. Nah, tapi sebelumnya Pak Ustadz akan mulai dulu pembahasan, yaitu hal yang paling basic adalah di sini ada banyak oli ya. Ada oli yang dari pabrikan motor alias dikeluarkan oleh pabrikan motor, contohnya ini MPX dari AHM Honda, kemudian ada Yamaha dari Yamaha Indonesia, kemudian oli aftermarket seperti ini. Kita tahu lah ini dari perusahaan Pertamina, ada apa ini? Prima XP, Mesran, dan ada juga ini Ultratech ini dari perusahaan Federal. Kemudian ada Shell dan oli aftermarket yang cukup banyak dipakai di motor 250. Yaitu kenapa saya ini paling ingin saya bahas adalah karena saya kan biasanya lebih sering nanganin yang 250 adalah oli Liquimoli, kemudian Bas, kemudian ada iPhone. Ada motul, tapi motul nggak saya bawa karena saya nggak jualan motul lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah yang akan kita bahas pertama tadi itu adalah tentang kenapa ada oli yang dikeluarkan oleh pabrikan, oli yang seperti ini, yang kayak gini, tapi apakah mereka itu lebih baik atau lebih buruk dari oli aftermarket di harga yang sama? Coba dari Mas Glenn, pendapatnya gimana? Nanti saya kasih pendapat pribadi saya juga. Yuk, ya. Tahu spek yang dari pabrik itu spek yang, lalu api servisnya tadi yang biasanya kalau dari pabrikan mungkin cuman SL, sekarang bukan SG, kayak SL. Nah, aftermarket ngeluarin salah satunya itu sih. Oh ya, oke. Dari Mas Wadya, apa Mas Wadya? Dari hampir sama seperti itu. Tapi kan ada aftermarketnya ya. Ya, ada aftermarketnya. Di aftermarket itu dia memiliki spek yang lebih tinggi, mungkin punya bersama kayak Mas Glenn. Dia yang memakai oli mobil di motor, itu alasannya kenapa, ininya kenapa. Nah, kita tanya ke Mas Glenn gimana? Kalau menurut saya, kenapa oli mobil nggak boleh untuk oli motor? Dituang bisa, cuman dalam prakteknya pemakaiannya itu kan aditifnya di dalam oli kan berbeda kandungannya. Di mobil itu olinya ada dua, ada oli mesin sama gearbox transmisi. Olinya sendiri-sendiri. Jadi oli mesin di mobil itu full proteksi buat melindungi pelumasan di mesin tanpa ada anti freak. Kalau di motor itu kan dia kayak ada anti slip couplingnya supaya iya, supaya motornya enggak anti slip. Nah, dan slip seperti itu. Jadi kalau orang bilang tadi, kalau Pak Ustadz bilang penyesatan, makanya tadi saya ketawa ya, karena gimana ya? Ikut saya pakai juga oli mobil di motor. Ini yang saya rasakan secara pribadi, dan kebetulan beberapa orang yang nyoba juga adalah yang sama. Untuk motor 250 cc ya. Untuk motor sport 250 cc. Kalau untuk motor kecil saya belum pernah nyoba, tapi saya pernah nyoba di CBR 250. Rasanya adalah seperti ini. Oli mobil ketika dimasukkan ke oli motor, dia memerlukan pemanasan yang cukup lama. Normalnya oli motor ketika dipanasi dia hanya perlu 1 menit. Tapi kalau kamu pakai oli mobil, dipanasinnya itu
butuh waktu lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena kalau cuma 1 menit dipanasi, ketika kalian menginjak gigi pertama itu akan terasa sekali dan terdengar bunyi slip couplingnya. Jadi ada bunyi jedak gitu. Nah, di saat itu kemungkinan juga motor langsung mati. Di case saya waktu itu pas awal-awal itu dia langsung mati, langsung ceklek gitu. Nah, keuntungannya memang oli ini dia lebih tahan dalam artian dia warnanya nggak gampang berubah. Yang kedua, performanya itu ya kayak gitu terus gitu, itu cukup lama. Beda dengan oli motor di mana di rank dia udah mendekati angka 2000 km, rasanya mulai berubah agak nggak enak. Nah, seperti itu. Yang kemudian mesinnya itu lama sekali panas, bener-bener lama panasnya. Jadi ketika saya naik motor, saya bawa itu motor itu nggak berasa panasnya, bener-bener nggak berasa panasnya. Jadi memang dingin. Jeleknya adalah ketika saya udah berhenti, misalkan nih saya ambil kasus saya San Mori pagi jam 7, kemudian ke tempat tujuan, di tempat tujuan saya ngopi sampai jam 9. Nah, sampai jam 9 itu kemudian saya mau pulang, itu saya harus manasin motor lagi supaya koplingnya nggak slip lagi. Dan yang terakhir adalah oli mobil ketika dipasang di motor itu saya harus nunggu sekitar 500 kiloan. Setelah melewati 500 kilo baru oli itu terasa enak. Jadi pas di awal 500 kilo pertama itu olinya malah berat. Jadi nggak seperti kita ketika habis ganti oli maka motor jadi enteng, jadi ini, cuma malah jadi berat. Itu di 500 kilo itu terasa banget. Tapi setelah itu motornya jadi enteng. Itu jujur saya akui kayak gitu ya. Mas Wajah ada pengalaman untuk oli mobil dan motor? Iya, berapa? Saya tidak ada pengalaman. Oh ya, Mas Wajah nggak ada pengalaman untuk pakai oli mobil di oli motor ya. Ternyata master yang satunya izin pulang, jadi saya nggak bisa hold ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada banyak sekali pertanyaan. Nah, ini saya akan coba. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaan kalian nggak terjawab. Apa tanda oli nggak cocok untuk motor? Nah, ini pertanyaan yang cukup berat. Yuk langsung jawab. Paling kelihatan kalau olinya nggak cocok itu habis ganti oli nih ya, motor dimundurin kan, terus mau jalan kan, masuk transmisi. Nah, kalau terus masuk transmisi itu suaranya jeblok gitu, ada suara kasar, itu sudah pertanda pertama yang dia ada tidak kecocokan. Lalu jalan mesinnya kok panas sekali, lalu performanya kok malah turun. Bukannya ganti oli itu mau ganti oli apa saja, itu oli namanya oli baru itu pasti harusnya enak. Iya kan Pak? Betul ya? Betul. Seperti itu. Mungkin bisa membantu ya. Ya, itu ya jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini. Oli full sintetis harga 70k Kawasaki untuk Ninvi Old harian ganti 2 bulan sekali dan sebulan jalan 800 km. Kira-kira bagus apa enggak? Itu dari Mas Ihsan Reza. Ya. Bagus sih, oke lah. Kalau saya, pengalaman saya, patokan saya kok bukan di waktu. Saya kok lebih ke odo. Lebih ke odo. Tapi kalau sudah 1 tahun ya gantilah. Oh ya. Gitu. Kalau saya lebih ke odometernya aja. Lalu harganya dia nggak tanya masalah harga. Harganya itu dia oli Kawasaki yang 70.000. Ya, kayak tadi Pak Ustadz udah jelasin yang di bagian awal yang sel itu tadi ya. Cobalah di logika full sintetik segitu ya, ini sama lah kayak ini, harganya sama. Nah oke ya, jadi saya tambahin kalau intinya oli itu kalau murah dan yang mahal ya. Kita ambil contoh oli yang murah harga 50 ribuan seret ini, nggak apa-apa. Pakai oli murah itu nggak apa-apa, yang penting size-nya itu pas. Misalkan motor si Ninja itu dia pakai 1040 ya, pakai oli itu. Kalau oli murah itu umurnya nggak lama, jadi lebih baik cepat diganti. Tapi kalau misalkan kita pakai oli yang mahal, ini kita pakai oli misalkan Liquimoli atau iPhone atau Bass ini kan harganya mahal nih. Oli ini bisa pakai untuk
2000 kilo, 3000 atau lebih, itu tanpa ada kekurangan dari performanya. Bedanya adalah di seperti itu. Jadi kalau kalian orangnya senang ganti-ganti oli, kalian boleh pakai oli yang murah, misalkan seminggu sekali ganti, 2 minggu sekali ganti. Tapi kalau kalian orang yang jarang ganti oli, sebaiknya pakailah oli yang mahal, yang full sintetik, yang ester atau yang apapun itu, seperti itu. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semakin besar oil cooler akan semakin besar pula mereduksi oil pressure ke head? Ya. Ini saya jawab aja ya. Ini saya jawab aja. Semakin besar oil cooler mereduksi oil pressure ke head. Itu sebenarnya tidak. Karena kalau kita berpatokan pada hukum fisika yang namanya tekanan hidrostatis, sebesar apapun kapasitasnya, selama tekanan yang diberikan dengan lubang yang diberikan in dan outnya itu sama, maka tekanannya itu akan sama. Hanya saja semakin besar kapasitasnya, maka dia itu untuk memenuhi satu ruangan oil cooler itu akan semakin lama. Jadi seperti itu ya. Itu jawaban untuk tentang oil cooler tadi. Nah, yang kemudian ini pertanyaan dari Mas Ahmad Ilham. Kalau naik atau nurunin vikositas oli dari standar pabrikan itu bahaya nggak? Gimana nih Master? Kalau nurunin vikositas, tuh, misalkan bawaannya 10, kemudian diturunin ke 20 W. Kita ambil contoh dari ini, kemudian ganti ke mesran. Nah, kira-kira bahaya apa enggak? Menurut saya kalau gonta-ganti terus ya bahaya mungkin. Sama kayak kita lah, minumnya nggak stabil, minumnya energy drink terus gonta-ganti itu nggak sehat gitu loh. Tapi sekali ganti lalu ganti pakai itu terus, saya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya nambahin kalau tentang vikositas oli adalah, kalau misalkan kalian mesinnya dari pabrikan disuruh menggunakan 10 W ya. Ini ya, angka depannya aja 10, kemudian kalian pakai yang 20. Sebenarnya secara langsung tidak berbahaya, tapi nanti akan ada kerusakan yang menggerogoti sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Kita ambil contoh untuk motor 250, 2 silinder, 4 silinder dan lain sebagainya, itu kan sudah pakai metal. Itu metal itu dia sudah disesuaikan dengan oli masing-masing. Jadi kalau kerenggangan metal duduk maupun metal jalan itu diset untuk oli 10 W, kemudian kalian pakai oli 20 W, maka itu akan sangat merusak metal tersebut ya. Itu untuk motor 250 dan 1000 lah seperti itu ya. Nah, itu saya tambahinnya kayak gitu. Nah, oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah oli 2050 bagus enggak tab untuk motor berumur 9 tahun? Ini dari Mas Bojes. Gimana Master? Jadi ini ada nih contohnya nih, oli 2050 nih untuk motor yang umurnya udah 9 tahun. Berarti kalau sekarang 2020 berarti 2011. Nah, gimana? Oke, yuk, tolong dijelaskan. Nah, jadi kan kalau di oli gini dibalik atau di depan itu biasanya nanti ada tulisan API ya, American Petroleum Institute, nanti ada SG, SF. Nah, makin mendekati Z itu dia makin tahun makin baru. Nah, kalau tadi 2050, misalkan ini 2050 ini yang saya pegang ini, dia kan apinya SG kalau nggak salah sekitar di tahun 98. Lalu SJ itu motor kendaraan tahun 2001 ke atas. Ya seperti itu, coba pakai patokan yang itu. Lalu saya rasa pakai 1040 juga nggak apa-apa kok. Enak-enak saja. Saya ada di rumah KZR. Kalau saya KZR udah dari 2001, 19 tahun pakai 1040, pakai yang enduro racing itu. Ya deh. Oke.
Oke ya, ini saya tambahin penjelasan tadi. Mungkin saya bahasakan sederhananya adalah untuk saat ini oli yang vikositasnya itu depannya 20 itu biasanya dia pakainya SG. Jadi SG itu adalah untuk motor-motor lama. Kalau tadi tahun berapa Mas Glenn? SG itu tahun 98. Tahun 98. Nah, untuk tahun 2011 tadi kalau kita lihat untuk tahun 2011 itu harusnya udah masuk ke SN. Sedangkan oli yang 20 itu udah nggak ada yang grade-nya itu SN. Karena apa? Yang SN itu rata-rata pasti biasanya 10W atau 5W itu baru SN. Ya, itu jawabannya seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini banyak sekali seperti yang di awal saya bilang tentang oli mobil dan oli motor. Ini ada Mas Dika, dia tanya efek penggunaan oli mobil di motor, kampas basah selain selip kopling apa ya, terus bedanya oli mobil dan sama oli motor dari Mas Kusnadi. Terus pokoknya banyak sekali tentang oli motor dan oli mobil. Nah, tolong dijelaskan nih Mas, kembali dijelaskan kenapa kita nggak boleh pakai oli mobil. Karena saya selalu kampanye jangan pakai oli mobil, jangan ngikutin aliran sesat itu ya. Tolong jelaskan supaya lebih enak lagi. Oke ya, biar gampang ditangkap dari mana ya. Yang selain tadi mungkin ada kan tadi udah jelasin slip kopling tadi. Oke. Nah, kita kalau lihat motor itu kan naik motor matic gitu kan, gas itu nanti sudah naik 5.000 6.000 ya kan. Putaran mesinnya itu lebih cepat, lebih tinggi daripada mobil itu pakai itu kita cuman 2.000 3.000 ya, nyentuh 5.000 kan paling cuman gear 1 doang, tanjakan gitu ya kan. Nah, berarti kan kinerjanya kan jauh lebih berat yang motor karena RPM-nya dia pakainya RPM tinggi terus. RPM tinggi dan juga naiknya lebih cepat ya. Nah, naiknya lebih cepat. Satu itu, berarti mereka punya kemampuan yang berbeda. Nah, lalu selain itu di mobil itu kan olinya ada dua, ada oli mesin sama gearbox transmisi. Nah, jadi perlindungan yang di mesin itu utuh, seutuhnya untuk di mesin, perlindungan tanpa ada gearbox, ada slip coupling. Beda halnya dengan motor. Nah, motor itu kan olinya jadi satu, mesin yang naik ke piston, masuk ke liner sama di transmisi kan jadi satu. Berarti mereka ada olinya ada semacam anti slip coupling gitu. Oh ya. Semoga membantu ya. Udah bosen saya jawab tentang oli motor dan oli mobil. Intinya itu, bis pokoknya sesat ya gitu, jangan dipakai. Apalagi nih motormu 250 pakai oli mobil, itu membahayakan motormu, dijamin. Jangan gitu coba-coba buat yang disayang. Kalau motormu memang mau buat percobaan nggak apa-apa, tapi kalau motor kesayangan jangan dipakai oli ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Idi, jelasin kegunaan zat aditif pada oli. Nah, ini saya kurang tahu, sok monggo jelasin zat aditif itu kegunaannya itu gimana? Ya, zat aditif oli itu pengalaman saya, setahu saya ada dua. Satu yang namanya engine plus yang buat ganti sebelum ganti oli itu. Lalu yang kedua ada oil aditif. Oil aditif itu aditif oil untuk memberikan pelumasan lebih di mesin, dia mengurangi gaya gesek di mesin. Jadi gaya geseknya di liner itu lebih minimalis. Seperti itu. Berarti kira-kira itu sebenarnya bagus nggak kalau ditambahin aditif itu? Misalkan nih, aku ganti oli baru, kemudian tak tambahin aditif itu. Kira-kira itu bagus apa enggak? Bagus. Oh, bagus. Nah, itu ya jawabannya. Asal sesuai takaran, jangan kelebihan. Nah, itu tolong dicatat. Jadi kalau kalian ganti oli terus kalian pengen aditif dengan untuk performa yang lebih, itu boleh.
dan itu cukup bagus. Yang penting jangan berlebihan, karena sesungguhnya yang berlebihan itu nggak ada yang bagus. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa pindah gigi berat atau keras karena pengaruh dari oli yang tidak cocok? Dari Mas Tony. Bener nggak, Pak? Untuk Mas Tony. Bener. Ya itu sangat bener. Sangat bener. Ya contohnya tadi sudah jelasin tentang oli mobil dan oli motor. Salah satunya nggak cocok ya bikin jadi berat, ganti giginya kayak gitu. Itu salah satunya itu. Jadi cari aja sampai di mana motor itu jadi enak, itulah oli yang cocok ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah gini. Dari Mas Febri di komen ini, penguapan oli lebih mudah yang mineral, semi sintetik atau yang full sintetik? Pertanyaannya itu. Kira-kira menurut saya penguapan oli yang paling paling cepat. Nah, paling cepat nguap itu oli yang apa? Full sintetik. Full sintetik. Oh ya. Full Kenapa? semi sintetik. Kenapa? Karena dari pengalaman saya itu paling cepat penguapannya ada di full sintetik sama semi sintetik. Kalau yang paling bisa bertahan itu malah justru di mineral. Oh gitu. Ya jadi jangan heran kalau misalkan kalian nanti ganti oli yang misalkan nih oli Liquimoli ini kan full sintetik, kemudian Super Sport ini full sintetik, dipakai oli mesran gitu, olinya kok lebih cepat berkurang daripada oli mesran ini karena mineral itu dia nggak gampang nguap daripada yang sintetik. Jawabannya seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kapasitas oli yang kurang dari seharusnya, atau misalkan nih di Kawasaki Ninja 2,3 liter hanya diisi 2 liter, bisa berpengaruh terhadap stasionernya? Mohon dijawab. Ini saya jawab aja ya. Tidak mungkin berpengaruh terhadap stasioner, karena stasioner itu dipengaruhi oleh namanya throttle body, injektor, mapping dari ECU, atau kalau di motor karbu itu dari CDI, kemudian ada kebocoran pada klep apa enggak, atau kalau oli itu tidak berpengaruh terhadap stasioner motor ya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Yagenta Mahardika. Kelebihan dan kekurangan oli kental, dan apakah aman menggunakan oli yang lebih kental dari anjuran pabrikan? Nah, gimana, Master? Kalau oli yang dipakai itu lebih kental dari yang dianjurin pabrikan? Nah, sebenarnya tadi ada yang tanya juga seperti mirip-mirip ya. Mirip dari yang 20W itu ya. 20W. Ya, tidak apa-apa selama masih dalam batas wajar. Kita lihat patokannya di belakang ini panduannya oli, kan disesuaikan dengan tahun generasi motornya ya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan nih kan bawaannya pakai 1030 nih, lalu pakai 1050 ya jangan, saya rasa terlalu kental, kasihan motornya kerjanya jadi berat. Ya, oke. 40 gitulah. Ya. Oke. Intinya kalau mau diganti kekentalannya, perhatikan kondisi dari lingkungan kalian, terus penggunaannya itu seperti apa, itu tolong diperhatikan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah rekomendasi oli untuk karakter mesin yang cenderung panas, beda sama mesin Jepangan seperti Vespa Matic. Apakah menggunakan oli diesel bisa dipakai untuk solusi? Dari Mas Gita Sulhustus. Kira-kira bisa jadi solusi apa enggak untuk mesin ini? Dia ngambil Vespa, berarti anggaplah motor-motor Eropa itu kan kita tahu sering panas ya. Kalau diganti oli yang lebih kental atau oli diesel, ini bukan oli kental, namanya oli diesel, itu gimana? Kalau menurut saya seperti tadi dijelasin mungkin, nah kan putaran mesin di mobil sama motor itu kan berbeda. Putaran mesin di motor itu kan lebih tinggi dari mobil. Apa enggak malah ya justru jadi lebih panas kalau pakai oli mesin yang diesel. Lalu kalau
diesel itu kan oli dia ada kadar sulfurnya. Oh. Iya. Jadi itu pertanyaan yang sering kalian lakukan. Kenapa kok kalau pakai oli diesel mesinnya jadi bersih? Karena ada Jelas. sulfurnya, coy. Itu bersih, sak mesinnya rontok. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aduh. Ini banyak sekali nih pertanyaan nih, enggak. Ini ya oke lah, kita angkat aja dari Mas Galib ya. Untuk oli motor, misal kapasitas 1 liter. Nah, lebih baik dimasukkan agak lebih sedikit, kayak 900 ml atau lebih banyak, misalkan 1,2, karena mitos dari setiap takaran. Nah, itu gimana? ini juga banyak ini ya. Gimana? Ternyata ada mitos-mitos juga ya. Gimana, Master? Menurut saya yang pasti pas aja. Ah, Yang pas aja, kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. betul. Nah, Ya, tuh. kalau misalkan nih kekurangan cuma 100 mili, 200 ya udahlah, nggak apa-apa. Berikutnya kalau ketemu di hari berikutnya, kalau baru sudah sempat ke bengkel nanti terus ditambahin lagi biar jadi pas. Ya. Ini saya tambahin ya. Kalau oleh kekurangan, motormu ngancing, seker atau pistonmu hancur, dan hampir keseluruhan itu hancur. Kalau terlalu penuh, terlalu banyak, yang akan rusak adalah sil karet pada jeroan mesin. Itu secara teknik itu seperti itu. Dan yang kemudian mesinmu akan jadi berat. Jadi digas itu dia nggak enak, malah motor berat karena terlalu banyak oli yang dipompa sama pompa oli sehingga jadi berat ya. Nah, pertanyaan yang kedua, perbedaan oli ester dan full sintetik untuk penggunaan harian, karena banyak pabrikan klaim bahwa ester di atas full sintetik, cuman banyak teori yang beredar kalau ester jangka pakainya itu pendek. Gimana, Master? Ini tentang ester dan full sintetik. Nah, Gimana? oke. Ester dan full sintetik. Iya, dibahas dulu. Betul, memang ester itu di atas full sintetik. Nah, kalau tadi konteks pertanyaannya adalah untuk harian, ya pakai full sintetik aja karena ester ini mengejar untuk high performa. Nah, high performa ini kan durability-nya dia nggak bisa tahan lama. Seperti itu. Ini bisa membantu ya. Ya. Nah, ini saya tambahin ya. Nih saya contoh. Ini ada 2 oli. Ini sama-sama Icon. Yang satu ini sintetik, yang satunya ester. Harganya beda jauh. Ini 300.000, ini full ester, ini full sintetik, harganya 165.000. Tapi kalau buat performa, ini Pak Ustadz sudah cobain, kalau pakai yang Katana ini itu enak banget. memang beda, rasanya beda. Tapi kalau pakai harian, saya lebih cenderung pakai yang ini. Kenapa? Ini motor kalau misalnya saya pakai Katana buat harian, itu umurnya nggak lama. Jadi rasanya itu misalkan saya pakai Katana ini, setelah sebulan atau seminggu itu rasanya udah beda. Tapi kalau buat race ini, kalau yang pakai ester itu sangat-sangat cocok. Di Motul itu ada 300V, ada 510. Itu kalau buat harian mending pakai yang 5100, tapi kalau mau buat race itu pakai yang 300V. Kenapa ester durability-nya nggak lama seperti yang Mas Glenn jelasin itu? Karena untuk penggunaan nyari yang performa. Oli-oli kayak gini ini dipakai sekali, biasanya cuma sekali balap habis itu ganti. Itu seperti itu. Tapi kalau oli kayak gini sebulan 2 bulan ya seperti itulah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pergantian filter oli harus berapa kali pergantian oli? Ini saya jawab ya. Umumnya tentang filter oli ini cukup banyak yang bertanya. Sebenarnya semakin sering kamu ganti filter oli itu semakin bagus. Itu semakin bagus. Hanya saja kan jadi boros. Kalau misal kamu harus ganti filter oli, setiap ganti oli itu akan boros. Jadi bagusnya adalah 3 kali ganti oli itu sekali ganti filter oli, karena filter olinya masih cukup baik selama 3 kali pergantian oli ya. Pertanyaan selanjutnya, amankah penggunaan oli dengan spek 1 step lebih encer atau 1 step lebih kental dari mesin motor? Menurut Master gimana?
lebih kental dan lebih encer? Tergantung besoknya motor mau dipakai buat apa. Ya. Oke, Kalau kembali besok lagi. dipakai buat race pakai encer nggak apa-apa. Kalau besok mau dipakai buat harian, dikit macet-macetan, panas, ya dikentalin dikit lah. Nah, Nggak apa-apa. itu Cuma ya. tergantung ya. Tergantung kamu mau nyari buat apa. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan, beda oli 100% sintetik, fully sintetik, dan full sintetik itu apa? Ini pertanyaannya cukup menarik ya, karena pabrikan itu kayak gitu. Ada yang nulis kayak gini nih, 100% sintetik, kemudian ini tulisannya full sintetik, yang ini juga tulisannya full sintetik. Nah, Full ini sintetik. full sintetik, tapi ada juga ini semi sintetik. Terus tadi satu lagi, ada apa lagi tadi? Fully sintetik ya, itu seperti itu. Kalau menurut saya itu cuma perbedaan bahasa. Jadi sebenarnya sama aja, cuma dari pabrikan itu masing-masing ngasih bahasa yang beda. Si iPhone bilangnya 100% sintetik, kalau si Liqui Moly kemudian Bass dia full sintetik. Terus kalau si Motul atau apa mungkin merek-merek lain itu bahasanya fully sintetik. Nah, itu bahasa aja. Secara umum itu sebenarnya sama, kecuali kalau yang semi sintetik itu artinya campuran ya. Campuran antara mineral dan sintetik. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gini. Ini tentang apakah oli full sintetik lebih lama masa pakainya dan lebih bagus. Terus kalau oli mineral dan semi sintetik akan meninggalkan residu atau kerak mesin jika pemakaian jangka panjang. Terima kasih dari Mas Ilham. Gimana? Oke, Mas Ilham. Pada dasarnya semua oli bakal meninggalkan kerak. Tinggal bagaimana kualitas olinya tersebut, sebagus apa. Ya. Nah, kalau tadi bagian pertanyaan yang lebih durability-nya lebih tahan mana, paling tahan itu mineral. Cuman kan performanya tidak setinggi yang full sintetik. Ya. Lebih. Nah, itu semua ada toleransinya. Ya. Iya. Ya intinya plus minusnya kayak gitu. Kalau oli mineral tahan lama, tapi motornya nggak kenceng. Kalau full sintetik motornya kenceng tapi olinya nggak tahan lama. Itu kayak gitu aja singkatnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, di channel lu pernah ada yang pakai oli mobil untuk oli motor. Seingat gue lihat kata Pak Ustadz itu gak rekomen, tolong dibahas sekalian. Ini saya bahas nih. Jadi waktu Project R28 itu si owner menyerahkan oli adalah oli total yang sebenarnya itu adalah oli mobil diesel. Kemudian di situ saya bilang bahwa oli itu nggak rekomendasi untuk motor. Gini, saya sebagai mekanik, sebagai bengkel, itu keputusan sepenuhnya adalah di tangan yang punya motor. Misalkan nih, saya ngerekomendasiin kamu untuk ganti oli motor pakai Bass aja mas gitu. Tapi kamu maunya pakai oli iPhone, ya tetap Ya, saya monggo. ngomongnya ya monggo, itu motormu, kamu Kamu. kalau ya saya kasihnya iPhone. Walaupun saya jualan Bass, jualan Liqui Moly, jualan ini gitu, itu tergantung ownernya. Resiko ditanggung. Cuma saya sebagai seorang ustadz yang baik, saya ngandani dulu. Oli mobil kayak gini mas, oli motor kayak gini mas, oli ini kayak gini, ini kekurangannya kayak gini, ini kelebihannya kayak gini. Itu saya wajib menjelaskan itu. Kalau keputusan itu tetap kembali ke yang punya motor ya. Oke, seperti itu. Masih banyak sekali pertanyaan, cuma nggak mungkin saya bahas semua karena durasinya akan terlalu panjang. Jadi saya simpulkan aja. Intinya pertanyaan paling umum adalah oli mobil dan oli motor. Itu udah jelas dah. Cara gampangannya adalah
pabrikan itu udah bikin oli motor capek-capek itu biar pas untuk oli motor. Dia bikin oli mobil capek-capek itu ya memang buat untuk mobil. Kenapa harus dibikin seperti itu adalah karena seperti itu mereka bikin supaya ini oli ya performanya segini, penggunaannya seperti ini, untuk motor seperti ini. Yang terjadi seperti tadi Master Glenn bilang, kalau misalkan kalian pakai oli diesel, bener motormu jadi bersih karena ada sulfurnya. Sulfur itu adalah asid atau dia asam, dia itu menggerogoti lapisan metal, jadi memang akan jadi bersih. Tapi ya itu bersih mesin-mesinnya. Bayangan kalau itu adalah metal duduk atau metal jalan itu tergerogoti oleh sulfur, remuk motornya ya begitu. Nah yang kedua tentang oli sintetik, semi sintetik, full sintetik, dan ester ya. Oli itu dari sintetik, full sintetik, kemudian semi sintetik, mineral, dan ester itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sudah tadi saya jelaskan. Semuanya adalah pilihan ke kalian mau pakai yang mana, kalian nyari apa, nyari performa kah, nyari awet kah, nyari murah kah, itu seperti itu ya. Ada yang sempurna ya. Intinya oli apapun itu punya kelebihan masing-masing ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk ngobam episode 2 kali ini. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, dan mohon maaf juga kalau pertanyaannya nggak terjawab semua karena terlalu banyak. Nanti saya kasih screenan ini yang tanya ini sebanyak ini, jadi nggak terjawab semua. Jadi pertanyaan saya pilih untuk yang sekiranya itu sifatnya general. Kalau yang tanya Mas, motor saya ini cocoknya pakai oli apa ini, nah itu berat, itu terlalu banyak yang tanya seperti itu, jadi nggak saya masukkan ke dalam video. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ngobam ini bermanfaat. Nanti kita ketemu di bulan selanjutnya dengan master yang lain, kita bahas tentang yang lain juga. Terima kasih Master Glenn dan Master Wadia yang tadi pulang karena dicari sama mamanya ya, dia gak bisa hadir lebih lama. Sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya, sampai jumpa di ngobam yang selanjutnya, kita ketemu sama master selanjutnya. Stay young, ride fast.